Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seto Satrio dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Slampari. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai lingkungan sebagai sumber belajar dalam pendidikan kelas rangkap. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah Pendidikan kelas rangkap. Sumber belajar menurut Sujana Suranto 2008 menuliskan bahwa pengertian sumber belajar bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit diarahkan pada bahan-bahan cetak, sedangkan secara luas tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Edgar Dale tahun 1969, seorang ahli pendidikan yang mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Dan menurut Ahmad Sudrajat, sumber belajar itu adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan seseorang untuk memfasilitasi segala kegiatan belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terkombinasi agar dapat mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Untuk yang pertama yaitu sekolah sebagai sumber belajar. Peran sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang memberikan kerangka kerja dan lingkungan terstruktur bagi siswa untuk belajar. Sekolah juga harus menyediakan kurikulum yang sistematis, di mana pelajaran diatur dan disampaikan dengan cara yang sesuai dengan jenjang pendidikan siswa. Dan sekolah membantu membangun disiplin melalui rutinitas belajar, aturan, dan standar penilaian. Yang kedua ada fasilitas sekolah. Sekolah menyediakan perpustakaan guna sebagai sumber utama untuk mengakses literatur, buku teks, jurnal, dan sumber digital lainnya, yang dimana membantu siswa belajar di luar kelas. Selanjutnya, sekolah juga bisa menyediakan ruang laboratorium sebagai tempat eksperimen praktis di berbagai bidang ilmu seperti sains, komputer, dan sebagainya, serta memfasilitasi ekstrakurikuler yang meliputi kegiatan seperti olahraga, seni, maupun pramuka yang mendorong pengembangan keterampilan selain akademik. Dan selanjutnya, yang kedua, guru sebagai sumber belajar. Nah, di sini peran guru yaitu berperan sebagai fasilitator dan mentor yang memberikan pengetahuan akademis kepada siswa. Guru juga memberikan bimbingan dalam pengembangan karakter, memotivasi siswa dalam mencapai potensi penuh mereka. Dan guru membantu siswa untuk memahami konsep yang kompleks, melatih keterampilan berpikir kritis, dan memberikan umpan balik yang berguna dalam proses belajar. Selanjutnya, kualitas guru yang baik. Seseorang guru harus memiliki metode pengejaran yang baik dan keahlian dalam menyampaikan materi, yang biasa disebut dengan kompetensi pedagogis. Guru juga yang berpengalaman cenderung mampu memahami tantangan yang dihadapi siswa dan menawarkan solusi yang tepat dan
Guru yang mampu menginspirasi siswa untuk tetap bersemangat dalam belajar akan membantu siswa dalam meraih prestasi mereka. Yang ketiga, ada teman sejawat sebagai sumber belajar. Pembelajaran kolaboratif, di mana pembelajaran harus mendorong siswa untuk saling berbagi ide dan pengalaman melalui interaksi antar siswa dalam bentuk diskusi kelompok atau proyek bersama membantu memperkaya pemahaman. Teman sejawat memainkan peran penting dalam pembelajaran sosial, di mana mereka dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan akademis ataupun emosional. Yang selanjutnya ada peer teaching. Peer teaching ini atau biasa disebut dengan pengajaran oleh teman sebayanya terjadi ketika siswa berbagi informasi atau membantu teman memahami suatu konsep. Proses ini efektif karena siswa cenderung merasa lebih nyaman belajar dari teman sejawat, terutama saat menghadapi materi yang sulit. Diskusi antar siswa dapat membuka perspektif baru dan memberikan cara baru untuk memahami materi pembelajaran. Dan yang terakhir, lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar tidak hanya melalui teori, tetapi juga melalui pengalaman nyata, baik di lingkungan fisik, sosial, budaya, maupun teknologi. Semuanya memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pembelajaran yang lebih kaya, mendalam, dan bermakna. Pemanfaatan lingkungan secara optimal dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kesadaran sosial dan lingkungan. Itulah tadi pemaparan materi mengenai lingkungan sebagai sumber belajar. Terima kasih, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.